Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mencari Sokrates di Indonesia. Tapi sebelumnya, saya akan menceritakan gambaran umum dulu tentang kehidupan Sokrates. Tentu video ini tidak mengakomodir penjelasan tentang sejarah Sokrates secara lebih rinci gitu. Maka saya menjelaskannya secara umum. Sokrates adalah filsuf yang lahir dari rahim orang kaya sebetulnya. Tetapi di dalam kehidupannya, dia lebih banyak memanifestasikan atau menampilkan dirinya sebagai orang yang sederhana. Dan justru itu berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, ibunya adalah seorang bidan dan ayahnya adalah seorang pemahat. Intinya, dia berasal daripada kehidupan keluarga yang kaya raya. Nah, pada masa kehidupan Sokrates, ada satu kaum yang begitu besar yang kemudian mendominasi pemikiran Yunani waktu itu, yaitu kaum Sofis gitu. Kaum Sofis adalah kaum ilmuwan sebetulnya yang kemudian menjual ilmu untuk memenangkan kekuasaan, kemudian menggunakan sebagai demagog, propaganda belaka, dan atau memperkosa ilmu pengetahuan untuk hasrat pribadinya. Dalam kondisi itulah Sokrates ada di tengah-tengah kaum Sofis. Dia kemudian memanifestasikan, menunjukkan nalar filsafatnya, nalar filosofisnya di dalam bentuk etika dan perilaku moral. Kadangkala dia hidup, dia masuk dalam kehidupan sosial dan kemudian bercengkrama dengan orang, kemudian mencoba untuk menggelar diskusi dan berdebat. Perdebatannya inilah yang kemudian oleh para ilmuwan disebut sebagai metode aporetik. Pernah suatu waktu, Sokrates sebagai seorang filsuf, dia kemudian berdialog dengan kaum Sofis. Apa sih yang disebut sebagai keadilan? Kemudian kaum Sofis mengatakan, keadilan adalah mengembalikan pisau yang kita pinjam. Sokrates kemudian bertanya lagi, bagaimana kalau sang pemilik pisau itu adalah orang gila? Kaum Sofis itu lalu mengatakan bahwa, oh kalau begitu itu bukan keadilan. Sokrates kembali bertanya, dan kaum Sofis kembali menjawab, kalau begitu, keadilan adalah membela kawan dan mengabaikan lawan. Sokrates lalu bertanya kembali, bagaimana kalau kawan kita itu salah? Nah, kaum Sofis kembali terdesak dan akhirnya mengatakan, oh kalau begitu, itu bukan keadilan. Keadilan adalah apa yang diucapkan oleh penguasa. Sokrates kembali bertanya, bagaimana kalau yang diucapkan oleh penguasa itu tidak bijaksana? Percakapan itu berlangsung terus-menerus hingga tidak memiliki ujung, kecuali bahwa Sokrates menyimpulkan bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Nah, percakapan ini akhirnya menggambarkan betapa kemudian pengetahuan itu adalah konsumsi yang justru harus merendahkan hati kita. Tidak membuat kita pongah, tidak membuat kita arogan, dan merasa serba tahu semua hal akhirnya menimbulkan kesombongan intelektual. Nah, kisah Sokrates tadi, kehidupan dan filsafat-filsafatnya itu kemudian mampu menjadi refleksi kita di zaman sekarang. Betapa kemudian ada orang yang menyangka dirinya sebagai paling berpengetahuan padahal dialah yang paling terbatas. Itulah manifestasi daripada kesombongan intelektual. Hal-hal yang seperti itu kita bisa lihat dari para politikus yang sering tampil di TV. Demi untuk mendukung calonnya, maka dia membawa argumentasi apapun untuk mendukung. Itu dalam konteks politik. Dalam konteks ilmu misalnya, yang terlihat adalah para ilmuwan atau para akademisi justru menggunakan argumentasinya untuk membenarkan diri sendiri, bukan demi objektivitas, hanya untuk memberikan kedudukan yang baik bagi dirinya di hadapan publik. Dalam konteks keagamaan misalnya, sangat jarang ada agamawan yang merasa dirinya bersalah atas dasar hafalan-hafalannya terhadap ayat, atas dasar hafalan-hafalannya terhadap tafsir atas sesuatu hal, maka kemudian dia merasa paling agamawan dan karenanya dia merendahkan orang lain atau bahkan mencap orang lain sebagai kafir, munafik, dan masuk neraka. Sokrates kemudian memberikan satu gambaran kepada kita betapa kemudian ilmu pengetahuan mesti dikonsumsi demi merendahkan hati kita, bukan demi kesombongan diri sendiri. Kenapa? Karena kita adalah orang yang terbatas. Dengan kata lain, sebetulnya kita tidak mengetahui apa-apa. Kalau demikian yang terjadi, maka yang tampil di publik adalah kedamaian. Yang tampil di publik adalah sikap saling menghargai, toleran, dan tidak memaksakan kehendak.
Meskipun dengan demikian, kita akan terasingkan oleh keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Mencari Sokrates di Indonesia dan dunia itu adalah bukan perihal yang mudah. Di segala lini kehidupan kita, yang kita lihat adalah kaum-kaum yang merasa dirinya paling benar sehingga rumit untuk mengukur dirinya. Kaum-kaum yang justru memberikan cap orang salah tetapi dia susah untuk mengukur kesalahan dirinya. Inilah masalah kita sebenarnya. Maka siapakah Sokrates? Tidak jauh-jauh kita cari. Sebetulnya itu berpulang kepada diri kita sendiri. Kita yang merasa diri kita tidak mengetahui apa-apa, kita yang dengan pengetahuan merasa diri rendah, kita yang dengan pengetahuan justru tidak merasa pongah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.